Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dewarita, NBI 14121000087. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi tengah semester mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu kelas A. Yang pertama, soal nomor 1, di sini saya mengambil dimensi kualitas produk sepatu. Nah, dalam produk sepatu itu terdapat yang pertama adalah performance. Sepatu memiliki kinerja sesuai desainnya, seperti sepatu sepak bola memiliki kinerja agar pengguna tidak terpeleset saat bermain karena terdapat bolnya. Yang kedua adalah fitur, sebagai pelindung kaki atau alas kaki. Ketiga adalah conformance to standard. Sepatu didesain sesuai dengan kegunaannya yang dirancang khusus untuk kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat adalah durability. Sepatu biasanya daya ketahanannya digunakan 1 sampai 3 tahun pemakaian. Yang kelima adalah estetika. Sepatu memiliki desain yang sangat menarik sehingga membuat mata konsumen menjadi tertarik dan senang. Dan keenam adalah servis. Perawatannya cukup mudah, cukup dibasuh dengan air, kita kasih sabun dan dibilas dengan air juga, habis itu kita lap. Untuk soal nomor 2, 2A, dari identifikasi data tersebut, apakah jenis cacat, atribut, atau variabel? Nah, jawaban saya adalah menurut data di atas itu termasuk jenis cacat variabel. Karena apa? Karena pada data tersebut terdapat angka utuh atau pecahan dan variabelnya acak dan kontinu. Oke, kita lanjut ke yang 2B. Buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas beserta hitungan rumusnya lengkap dan jelaskan. Nah, ini adalah datanya semuanya. Kita langsung cari sigma X-nya dulu. Sigma X-nya ini dapat dari jumlah dari data 1, 2, 3, dan 4. Dan hasilnya menjadi 790. Dan untuk mencari X-bar-nya, kita cukup membagi dari hasil sigma X ini, kita bagi dari jumlah datanya ada berapa? Ada 4. Jadi 790 dibagi 4. Habis itu kita cari yang R-bar-nya. R-bar-nya ini kita cari data yang paling, angka yang paling tinggi. Nah, itu adalah dari data 1 ya, 200,5. Kita kurangi dengan data yang nilai rendah, seperti 4 ini. 196. Jadi kita kurangi 200,5 dikurangi 196 dan seterusnya. Dan kita jumlahkan sigma X-nya ada 7847,9 dan X barnya jumlahnya 1961,98 dan R barnya 44,46. Nah, sekarang kita langsung membuat peta X-nya. Yang pertama kita mencari tabel CL dulu ya. Nah, tabel CL dulu ini kita ambil dari jumlah X barnya ini dibagi sama berapa berapa jumlah data yang ada di sini. Nomornya berapa? Jadi 10 kan. Jadi jumlah X bar dibagi 10. Nah, hasilnya 196,198. Habis itu kita cari LCL-nya. LCL-nya ini kita kurangi dari A2. A2 ini nilai spesifikanya ini udah paten ya. Kalau R bar-nya ini kita dari 44,40 ini kita bagi dengan 10. Nah, untuk yang mencari LCL ini cukup mengkali A2 dikali R bar. Setelah ketemu hasilnya kita kurangi dengan CL. Jadi 192,961. Yang ketiga UCL. UCL ini juga sama. Kita kali juga A2 kali R bar. Habis itu kita tambah CL-nya menjadi
199,434. Jadi kita bedanya LCL sama UCL ini kita cuma mengkalikan A2 sama R barnya. Habis itu kalau LCL itu kita mengurangi CL, kalau UCL itu ditambah CL. Itu. Terus habis itu kita langsung ke peta R. Untuk yang peta R juga sama seperti caranya untuk peta X juga. Jadi kita mulai dari tabel CL dulu. Nah, untuk R bar, kita lihat di tabel R bar ini kan 44,4. Nah, kita bagi dengan 10. Yaitu hasilnya 4,44. Habis itu kita langsung cari LCL. LCL ini, kan ini yang diketahui nilai spesifikasinya, D3-nya ini kan udah paten 0 nilainya. Nah, kita kalikan dari CL dikali D3 sama dengan 0 semua. Habis itu kita cari yang UCL. Em, ini kali kita kali ya. Dari CL dikali sama D4 hasilnya adalah 10,141. Langsung kita buat grafiknya. Untuk PTX barnya terdapat grafik yang menjulang ya. Yang X barnya sama melebihi dari LCL sama UCL-nya. Terus yang R bar ini tidak ada yang melebihi LCL, grafik LCL sama UCL-nya. Nah, jadi dari peta X dan R bar-nya untuk pengujian ulangnya biar tidak ada kecacatan, kita uji ulang yang peta X bar-nya. Nah, untuk nomor 2C, apakah hasil pada poin B semua data terkendali? Dan bila masih ada yang belum terkendali, maka buatlah peta terkendali dan revisinya. Nah, dari sini kita bisa tahu peta X bar-nya ini dari angka sampel 4 dan sampel 7 ini melampaui grafik LCL sama UCL-nya. Jadi kita melakukan pengujian ulang dan pada poin B terdapat data pada peta X-bar yang belum terkendali sehingga perlu adanya perbaikan dengan menghilangkan data yang cacat, maka dilakukan pengujian ulang. Setelah dilakukan pengujian ulang, kita mendapatkan data peta X-bar yang sudah benar dan tidak ada data yang mengalami kecacatan. Nah, ini adalah peta X bar perbaikan. Kita yang tadi di X bar ini yang sampel yang melampaui adalah angka sampel 4 dan sampel 7. Jadi kita hilangkan nomor 4-nya dan nomor 7-nya. Jadi hasilnya kita udah menghapus semua kecacatannya. Setelah itu kita bikin grafiknya lagi. Kita kasih ujian ulang. Kita ujian ulang. Dan ini sudah tidak ada kecacatan lagi. Untuk soal nomor 3, sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier dari suatu lot yang berisi 1000 gulung benang, diambil sampel 20 gulung. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperbolehkan satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Yang A, berapakah probabilitas lot akan diterima? Yang kedua, B, berapakah probabilitas lot akan ditolak? Jadi diketahui N-nya adalah 1000 dan N kecilnya 20. Mu-nya itu maaf, N kali P sama dengan 20 kali 0,05 sama dengan 1. Untuk C sama dengan 1, P 5% kita jadikan desimal jadi 0,05. Dan untuk probabilitas slot yang diterima adalah 0,736 dan untuk probabilitas slot ditolak adalah 0,264.
Terima kasih atas presentasi saya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.